Berita kilat muncul di layar. Telah terjadi sebuah insiden. Seorang pria berusia 40 tahun ditangkap karena menculik serta mengurung seorang anak. Mobil polisi berwarna hitam diparkir di luar rumah yang berada di tengah area ladang terbuka. Orang-orang berkumpul di halaman dan petugas bergegas masuk untuk menangani kasus tersebut. Polisi berhasil menahan tersangka atas dugaan penculikan, pengurungan, dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Berita ini langsung menjadi sorotan dan dilaporkan di banyak stasiun televisi. Laporan mengenai kasus tersebut memenuhi berbagai media. Demi menjaga privasi, tersangka diizinkan memakai masker saat polisi membawanya melewati kerumunan yang berusaha mengambil gambar. Media tetap berupaya keras mendapatkan berita eksklusif. Mereka ingin mengetahui apakah pelaku mengenal korban sebelumnya. Mereka juga menanyakan hal penting seperti siapa yang pertama kali melaporkan kejadian ini, sementara polisi mencoba menahan mereka agar tidak mendekati pintu. Korban yang malang menunjukkan tanda gangguan pendengaran dan bicara. Hal ini membuat pihak berwenang menduga bahwa pelaku sudah mengetahui kondisi tersebut ketika merencanakan tindakan kejahatan. Kunci gembok berhasil dipotong dan pintu menuju ruangan gelap segera terbuka, memperlihatkan tumpukan buku di dalamnya. Saat proses penyelamatan berlangsung, petugas menemukan gudang itu penuh dengan buku dalam jumlah sangat banyak. Di atas tumpukan itu, duduk seorang anak muda yang masih berusaha membaca meski ruangan temaram. Petugas segera menghubungi kapten mereka dan melaporkan bahwa korban berhasil ditemukan dalam keadaan lelah dan tampak lusuh. Berdasarkan kondisi tubuh korban, ia diperkirakan mengalami tekanan dan perlakuan kasar dalam waktu panjang, tetapi detailnya tidak dijelaskan lebih jauh. Korban yang disebut A dibawa ke rumah sakit dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Wartawan tidak diperbolehkan masuk karena tim medis sedang berfokus menstabilkan kondisi korban. Beberapa media mencoba memprotes dan mengaku terluka sehingga mereka juga meminta perawatan medis. Identitas korban akhirnya terkonfirmasi. Ia bernama Shin Woo-jin, berusia 18 tahun. Anak muda tersebut mengalami kekurangan gizi berat serta infeksi pada beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya tampak lembut ketika menatap cahaya terang untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Para dokter tidak sanggup membayangkan bagaimana seseorang bisa menyakiti anak yang tidak berdaya, padahal tidak ada alasan bagi siapapun untuk disakiti. Anak malang itu telah dikurung dan dipaksa bekerja selama 12 tahun. Ia juga kehilangan sebagian pendengaran karena tidak terpapar suara dalam waktu panjang. Seorang dokter mencatat kondisi itu sambil menghela napas. Ia kemudian menuliskan pertanyaan dan menunjukkannya kepada anak tersebut, menanyakan apakah ia mampu menyebutkan namanya dengan suara keras. Anak itu memperhatikan tulisan tersebut dan dokter memberinya dorongan halus untuk mencoba. Setelah ragu beberapa saat, ia membuka mulut dan mengucapkan sebuah kata yang mungkin paling sering ia dengar sepanjang hidupnya. Ia berkata bahwa dirinya adalah seorang anak haram. Jawaban tersebut begitu suram, sehingga para dokter terdiam karena tidak menyangka hal semacam itu keluar dari mulut seorang anak. Di luar gedung, matahari bersinar terang. Seseorang dengan penampilan mencurigakan terlihat di kejauhan. Tetapi ternyata hanya seorang petani yang tengah bekerja di bawah panas terik dengan wajah terlindungi oleh penutup. Adegan itu memicu ingatan sang anak. Ia teringat bagaimana ia kadang dilempari nasi kering dengan sayuran. Ia menyantap makanan itu dengan tangan karena tidak diberi pilihan lain. Setiap kali pintu dibuka, orang yang memberinya makan akan memanggilnya anak haram dan mengejek cara makannya. Di musim dingin, ia sering kedinginan karena angin mudah masuk dari jendela tua yang tertutup rapat. Ketika benar-benar putus asa, ia bahkan pernah menangkap kecoa karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan. Kembali ke masa sekarang, para dokter terdiam mendengar kata-kata sang anak, yakin bahwa pemikiran tersebut terbentuk karena perlakuan buruk bertahun-tahun. Mereka juga menemukan banyak bekas luka yang menandakan bahwa ia mengalami tekanan fisik dan emosional dalam waktu panjang. Menurut dokter perempuan yang memeriksanya, para pelaku layak menerima hukuman sangat berat. Kabar baiknya, hasil pemeriksaan keseluruhan tidak seburuk kekhawatiran awal mereka. Anak laki-laki tersebut terlihat terkejut oleh senyum hangat dan sikap lembut sang dokter. Sekarang ia berada di tempat aman sehingga akhirnya bisa tidur dengan tenang di tempat tidur hangat. Dokter itu menyampaikan dengan perlahan bahwa ia aman dan bahwa dirinya akan kembali sesaat lagi. Dokter lain menawarkan bantuan, tetapi dokter perempuan itu mengatakan bahwa ia mampu menangani perawatan anak tersebut seorang diri. Ia keluar dari ruang rawat dan langsung berhadapan dengan kerumunan wartawan yang masih menunggu di lorong. Mereka menanyai
mentanyainya tanpa henti tentang kondisi pasien, apakah keluarganya sudah ditemukan, serta nama lengkap pasien tersebut. Mereka juga ingin tahu apakah ia memiliki disabilitas dan apakah komunikasi bisa dilakukan. Pertanyaan terus-menerus dilontarkan tanpa jeda, sehingga membuat dokter itu kesal. Ia menegur mereka karena memperlakukan penderitaan orang lain sebagai hiburan. Ia kemudian bertanya kepada polisi bagaimana para wartawan itu bisa masuk ke gedung karena kehadiran mereka benar-benar mengganggu. Izin akses mereka harus diperiksa dan mereka akan dilaporkan karena menghalangi tugas. Akhirnya para wartawan pergi. Suasana menjadi lebih tenang dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tetesan air infus. MC berbaring di tempat tidur, beristirahat sambil memulihkan diri. Beberapa saat kemudian, ia membuka satu mata dan menatap ruangan putih yang kini menahannya. Ia memandangi lampu neon besar di atas tempat tidur sambil dipenuhi beragam pikiran. Ketika ia mengulurkan tangan, benaknya kembali terseret oleh bayangan yang muncul tiba-tiba. Suara terdengar dari sudut kamar. Ia menoleh dan melihat seorang pasien lain sedang memainkan ponsel. Pria tua itu menyadari tatapannya. Ia sudah mendengar sedikit tentang masa lalu anak tersebut dan merasa iba karena tahu masa depan MC tidak akan mudah setelah apa yang dialaminya. MC memperhatikan pria tua itu tanpa suara, namun ia bisa membaca nama lengkap serta informasi medis yang tertulis pada papan di dekat tempat tidurnya. Ia bahkan mengetahui tinggi dan berat badan pria itu. Hanya dengan mengamati sekilas, ia dapat menyimpulkan bahwa pria itu kidal dan sering mengalami dehidrasi karena kulitnya tampak sangat kering. Pria tersebut tidak sadar sedang diamati karena fokus pada ponselnya. Tidak terlihat bekas jam tangan atau cincin, sehingga kemungkinan besar pekerjaannya melibatkan aktivitas fisik dan ia belum memiliki pasangan. Dari berbagai petunjuk itu, MC menebak bahwa teman sekamarnya mungkin bekerja sebagai tukang plester di area atap rendah lalu terjatuh. Saat terjatuh, insting otak kidalnya membuat kaki kiri bergerak lebih cepat untuk menahan tubuh. Namun tulang pahanya tidak mampu menerima benturan sehingga mengalami kerusakan parah. MC dapat membayangkan pekikan kesakitan pria itu seolah menyaksikan kejadiannya langsung. Ia bahkan bisa menebak tindakan pertolongan pertama yang tepat dalam kondisi semacam itu. Pikirannya terputus ketika dokter perempuan itu kembali memasuki ruangan. Dokter membawa makanan dan menanyakan apakah MC sudah cukup beristirahat. Ia menyadari anak tersebut pasti lapar dan menerangkan bahwa ia membawa garpu serta sendok untuk membantunya makan. Saat dokter mendekat, MC kembali menilai setiap detail kecil dari sosok yang berada di depannya. Awalnya ia mengira dokter itu laki-laki, namun ia menangkap sorot mata yang sedikit sayu serta garis halus di ujungnya. Ia juga memperhatikan cara otot pipi dokter itu terangkat ketika tersenyum, menunjukkan ekspresi yang simetris dan terasa tulus. Senyum hangat itu menandakan bahwa dokter tersebut tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dokter menyerahkan sendok dan memintanya makan dengan tenang. Tidak ada siapapun yang akan memarahinya. MC terkejut dan menatap makanan dalam jumlah lebih banyak daripada yang pernah ia terima sepanjang masa penahanannya. Ia menelan ludah dan dokter menjelaskan bahwa makanan rumah sakit mungkin kurang enak, tetapi ia tetap mendorong MC makan sebanyak yang mampu ia santap. MC menggenggam alat makan dan segera mulai menyantap makanan. Ia melahap hidangan itu seperti peserta yang sedang bertahan di Hunger Games, lalu berhenti menggunakan alat makan dan beralih memakai tangan. Dokter dan pasien lain terkejut melihat betapa cepat ia makan. Dokter memperingatkannya agar makan lebih perlahan agar tidak tersedak. Namun ia tetap tidak berniat melambat dan terus menyantap makanannya. Ia membersihkan seluruh piring dan bahkan memunguti butiran nasi yang tersisa. Dokter memandangnya dengan ngeri sambil bertanya-tanya bagaimana anak malang tersebut mampu bertahan hidup selama ini. Saat itu dokter menerima panggilan dan segera menjawabnya. Ternyata keluarga MC telah tiba. Mereka berhasil menemukan kerabatnya. Dokter memberitahu dengan semangat bahwa ibu dan ayahnya sudah datang. Anak muda itu memperhatikan senyum antusias dokter tersebut. Ia mengenali sebutan ibu dan ayah. Orang-orang yang datang itu pastilah keluarganya. Dokter berkata dengan penuh kebahagiaan bahwa ia akan segera membawa mereka masuk. MC menatap kepergian dokter dengan takjub dan tanpa suara. Waktu berlalu dalam keheningan membuatnya bertanya, berapa lama lagi kedua orang itu akan tiba? Ia mulai menghitung detik, kemudian menit. Tiba-tiba sebuah suara mengatakan bahwa mereka akan memastikan MC bisa mendengar mereka. Anak itu kebingungan ketika inderanya terasa semakin tajam. Matanya membesar saat aktivitas otaknya meningkat.
Ia terus berpikir dan mendengarkan gerakan yang terdengar dari luar pintu. Matanya kembali melebar ketika suara langkah semakin dekat. Ia dapat mendengar hentakan tumit di lantai. Gelombang suara itu terasa merambat menuju tempat tidurnya. Seolah ada anak panah suara yang melesat langsung ke arahnya. Pendengarannya mendadak meningkat jauh lebih baik dan semua suara terdengar jauh lebih keras. Kestabilan pasien menjadi hal utama. Mereka harus memastikan ia tidak terkejut. MC terdiam dan hanya mendengarkan. Kemudian orang-orang itu bersiap memasuki ruangan, matanya membesar ketika melihat mereka, seorang wanita dan seorang pria. Wajah keduanya berseri dengan senyum ketika melihatnya, memanggilnya Woo-jin. Mereka bergegas mendekatinya dan menyebutnya anak mereka, meskipun dokter sebelumnya sudah memperingatkan agar tidak membuatnya kaget. Ia menatap keduanya yang datang dengan tangan terbuka, bersiap memeluk. MC terkejut ketika pelukan hangat dari seorang ibu penuh kasih dan seorang ayah yang gembira menyambutnya. Wanita tersebut terlihat cantik, memiliki sedikit kemiripan dengannya, dan rambutnya mengingatkan pada ayahnya. Kedua orang itu menangis bahagia karena berhasil menemukan kembali anak mereka, meminta maaf karena gagal menjaga tetap aman. Mereka bersyukur karena ia selamat dan berterima kasih karena ia telah kembali. Tangis dan luapan emosi mereka terdengar sangat kuat di telinga Woo-jin sehingga ia akhirnya kewalahan dan bergerak menjauh sambil menahan rasa sakit. Anak itu menutup telinganya dan memandang mereka dengan ketakutan ketika keduanya menanyakan apa yang terjadi. Mereka panik dan menanyakan apakah ia baik-baik saja, tetapi kebisingan yang mereka buat terlalu menghantam membuatnya menangis. Segalanya terdengar terlampau keras. Tangis isak haru dan teriak akan lega karena melihat anak mereka kembali. Semua suara itu menjadi terlalu berlebihan bagi seorang anak yang baru saja mendapatkan kembali pendengarannya. Langit tampak cerah dan biru di atas kompleks apartemen berwarna coklat. Hari baru dimulai di tengah suasana segar. Seorang wanita baru saja menutup panggilan telepon dengan ibunya. Saat duduk di rumah, ia mengatakan bahwa sudah membersihkan rumah lalu menghentikan panggilan. Setelah panggilan selesai, gadis itu duduk diam sambil bingung. Kakaknya akhirnya akan pulang. Kemungkinan besar ia adalah Woo-jin yang malang dan sangat peka, seperti sudah diceritakan sebelumnya. Gadis kecil berambut coklat itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi kabar tersebut. Bagaimanapun juga, kakaknya telah hilang selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, ia tak sempat banyak melihat kakaknya karena kakaknya harus beristirahat. Selain itu, cara berbicara dan bertingkah kakaknya memang terasa agak aneh. Ia sempat melihatnya sekilas di rumah sakit ketika ibu mereka menyuapi kakaknya apel. Secara jujur, saat itu ada kesan keanehan pada sosoknya. Ia masih bayi ketika kakaknya hilang. Oleh karena itu, ia tidak memiliki kenangan masa kecil bersama kakaknya untuk dikenang. Ia hanya pernah melihat foto tempat kakaknya dipaksa tinggal. Tempat itu adalah sebuah gudang. Ia tidak mampu membayangkan bagaimana rasanya terjebak di lokasi seperti itu selama 12 tahun. Gadis cerdas berambut coklat itu dengan mudah menyimpulkan bahwa setiap orang tentu akan berubah jika harus hidup di tempat seperti itu selama 12 tahun. Syukurlah Woo-jin tampaknya sudah mendapatkan kembali pendengarannya. Namun secara psikologis, kakaknya masih menunjukkan sedikit keanehan. Tiba-tiba gadis itu mendengar suara yang membuatnya terkejut. Orang tua mereka tiba jauh lebih cepat dari yang diperkirakan dan mereka membawa Woo-jin pulang. Momen ini sungguh besar bagi keluarga kecil mereka. Gadis muda itu segera datang menyambut kepulangan kakaknya. Ibu mereka menduga gadis muda itu pasti lapar, lalu mulai menyiapkan makan malam. Ayah mereka tersenyum sambil memanggil Woo-jin agar masuk ke dalam rumah. Woo-jin melangkah masuk ke rumah untuk pertama kalinya dalam 12 tahun dan bertemu dengan adiknya. Tubuhnya terlihat agak tinggi dan kurus karena dia masih berusaha menambah berat badan. Ia melihat-lihat ruang besar itu dengan rasa kagum. Adiknya gugup menyapa dan memberi salam kepada saudara laki-lakinya. Woo-jin tampak bingung dan hanya mengamati rumah dalam diam sehingga suasana terasa canggung. Kemudian ia memerhatikan foto-foto adiknya terpajang di dinding. Ayah mereka menepuk punggung Woo-jin dengan lembut. Ayah memahami bahwa kembali ke rumah setelah sekian lama tentu terasa aneh baginya. Mereka menunjuk ke arah kamar di dalam rumah. Mereka bertanya apakah Woo-jin masih ingat pernah tinggal di kamar itu. Woo-jin bergumam bahwa ia ingat. Orang tua lalu menanyakan apakah ia ingin melihat kamar itu sambil menghabiskan waktu bersama adiknya, Bomi. Gadis muda itu terkejut sejenak. Namun orang tua mereka mendesak agar saudara itu bisa lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Adiknya memang ingin membantu menyiapkan makan malam karena masih gugup berada dekat Woo-jin. Tetapi menghabiskan waktu bersama kakak dianggap sebagai bentuk bantuan juga. Akhirnya ia tidak mampu menolak. Tanpa banyak berkata, "Saudara,
Mereka didorong masuk ke kamar untuk menghabiskan waktu bersama. Adiknya sempat hendak protes tetapi sudah terlambat. Segera sang ibu sibuk kembali menyiapkan makan malam dan meletakkan panci di atas api untuk memasak makanan lezat bagi kedua anak tercinta mereka. Sementara itu, mereka berdua berdiri agak canggung di kamar Woo-jin. Kecanggungan tersebut terasa lebih berat dari yang dibayangkan gadis itu. Namun ia berusaha keras menahannya. Woo-jin memandang sekeliling kamarnya. Ia melihat tempat tidur rapi yang tidak pernah dimilikinya selama ini, karena selama masa penahanan ia dipaksa tidur di atas tumpukan buku. Ia juga memperhatikan jendela di samping tempat tidur. Semua benda tersebut sebelumnya hanya pernah ia baca di buku. Kursi dan komputer pribadi di sudut kamar ikut menarik perhatiannya. Segala benda terasa asing sekaligus memilikinya. Ruang ini adalah kamar miliknya. Gadis itu dengan gugup mulai berbicara kepada Woo-jin sambil menatap serius ke arahnya. Tatapan Woo-jin begitu dalam. Senyum lembut muncul di wajah gadis berambut coklat itu setelah melihat kakaknya langsung. Kakaknya terlihat jauh lebih menggemaskan daripada saat berada di rumah sakit. Kini setelah ia bersih dan mulai pulih, wajahnya tidak lagi menunjukkan kesan ganjil. Dengan gugup, adiknya memanggil dan memutuskan untuk mengajarinya cara menggunakan ponsel. Saat itu ponsel yang ia serahkan masih dalam keadaan mati. Namun adiknya berhasil menunjukkan cara memegang dan menyalakannya. Woo-jin mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kemudian mempraktikkan petunjuk itu dan berhasil menyalakan ponsel. Ia diajari cara menyimpan nomor telepon orang tua dan saudara perempuan agar ia selalu bisa menghubungi mereka. Adiknya meminta Woo-jin menghapus nomor lama lalu mencoba menyimpan nomor sendiri. Woo-jin tampak terpana. Kemudian dia mencoba berbicara. Berbicara menjadi hal yang sangat jarang ia lakukan selama masa penahanan. Oleh sebab itu ia masih perlu membiasakan diri. Adiknya terdiam karena tidak memahami apa yang baru saja diucapkannya. Namun kemudian ia menyadari bahwa Woo-jin mencoba menunjukkan bahwa ia memahami instruksi. Bomi menghargai kesungguhan itu. Namun Woo-jin tidak perlu menggunakan bahasa terlalu formal saat berbicara kepada adiknya. Dia memilih kata-kata biasa seperti biasa di lingkungan lamanya. Bomi terdiam kembali. Ia menyadari bahwa proses ini mungkin akan memakan waktu lama. Ia kemudian mengalihkan topik dan menyarankan agar Woo-jin menyalakan ponsel terlebih dulu. Woo-jin menurut. Ia menatap takjub saat layar ponsel menyala dan menampilkan warna-warna cerah disertai gambar menarik. Adiknya lalu mengajarkan cara membuat kontak baru dan menyimpan nomor. Woo-jin menyimak setiap instruksi dengan serius. Adiknya menyebut nomor teleponnya, lalu Woo-jin segera mengetik dan menyimpan. Gadis itu terkejut melihat betapa cepatnya Woo-jin memahami petunjuk, mampu konsentrasi penuh saat melakukannya. Ia tercengang karena ternyata ini pertama kalinya Woo-jin menggunakan ponsel. Jari-jari Woo-jin bergerak bahkan lebih cepat daripada dirinya saat pertama kali memegang ponsel. Namun ia tetap khawatir apakah sudah melakukan semuanya dengan benar sesuai petunjuk. Adiknya kemudian memberi semangat. Ia berkata bahwa aktingnya sudah sangat baik dan bahwa Woo-jin memang pintar. Tampaknya saudara laki-lakinya termasuk orang yang cepat memahami sesuatu. Kini adiknya bertekad untuk mengajarinya cara mencari informasi di internet. Meski awalnya bingung dan penasaran, Woo-jin siap belajar. Dengan sabar, adiknya menunjukkan cara mengetik di kolom pencarian dan cara mencari apapun yang ingin diketahui. Begitu Woo-jin menekan ikon kaca pembesar di layar, muncul banyak jawaban menarik. Woo-jin menatap layar dengan penuh kekaguman. Adiknya mempersilakan Woo-jin mencoba mencari informasi sendiri. Mata Woo-jin berbinar saat jari-jarinya mengetik cepat hal-hal yang membuatnya penasaran. Ternyata, hal pertama yang dicari adalah tentang keluarga mereka. Dengan mengetuk gambar yang tampil di layar, Woo-jin melihat berbagai foto indah tentang keluarga yang saling mencintai dan mendukung. Gambar-gambar tersebut terasa penuh kehangatan, namun ia kesulitan memahami maknanya karena sepanjang hidup ia hanya mengenal kurungan. Ia memerhatikan wajah ibu dan ayah yang tampak bahagia dalam foto-foto itu. Kemudian Woo-jin menoleh dan menyadari bahwa Bomi adalah adik perempuannya. Ia menyadari bahwa mereka adalah keluarganya. Orang-orang yang berada di rumah ini juga keluarganya. Ini adalah momen kepulangannya. Dan wanita yang tersenyum, cerah kepadanya tadi pun bagian dari keluarganya. Woo-jin terdiam sambil menatap ke atas dengan ekspresi terkejut, sementara Bomi memandang kakaknya dengan rasa penasaran. Aroma halus dari tubuh Bomi dikenali Woo-jin sebagai parfum. Ia mengingat pengetahuan bahwa parfum sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu dan dahulu digunakan dalam upacara keagamaan untuk berkomunikasi dengan para dewa. Pada masa itu, orang-orang membakar
bakar kayu harum. Parfum modern merupakan campuran senyawa aromatik dan pelarut, sering dipakai untuk menarik perhatian atau membentuk citra diri. Mengingat kembali informasi tersebut membuat Woo Jin terhanyut sejenak dan ia menatap adiknya dengan rasa kagum. Ia menjelaskan bahwa ia mencium aroma yang kuat, membuat Bomi sedikit terkejut. Woo Jin kemudian berdiri dan mengikuti arah aroma tersebut sehingga Bomi panik dan bertanya kemana ia hendak pergi. Gadis berambut coklat itu memanggilnya dengan nada terkejut dan Woo Jin berhenti sesaat. Ia baru sadar bahwa Bomi memanggilnya kakak. Namun perhatian Woo Jin terfokus pada satu hal yang dianggapnya penting. Aroma manis yang memikat perhatiannya. Sesampainya di dapur, ia terpana. Ternyata aroma manis tersebut bukan berasal dari parfum, melainkan dari masakan. Kesimpulannya kali ini salah. Aroma lezat dari masakan membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Ibunya melihat ke arah Woo Jin dan dengan senang hati memanggilnya untuk makan malam, meyakinkan bahwa ia pasti lapar. Dan benar, ia lapar. Ia duduk dan mulai menyantap makanan yang disajikan. Ayahnya bahkan membuat sup kimchi dan berkata bahwa rasanya sangat enak sampai orang tidak akan sadar jika mati saat memakannya. Perkataan itu terdengar berbahaya bagi Woo Jin sehingga ia sempat bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mati saat makan. Namun ternyata itu hanya lelucon dari ayahnya. Bomi ikut duduk untuk menonton dan mereka semua berkumpul seperti keluarga sesungguhnya. Beberapa hidangan diambilkan ke piring Woo Jin dan kedua orang tua mendorongnya mencoba berbagai makanan. Keluarga kecil itu makan bersama sambil berbicara gembira, menyambut kembali anak mereka yang pulang setelah waktu yang sangat panjang. Di kantor polisi, penculik yang ditahan diberitahu bahwa 5 tahun yang lalu, anggota keluarganya meninggal satu persatu setiap tahun. Pria tersebut ditanya, apakah ia memiliki sesuatu yang ingin disampaikan mengenai hal itu. Yang pertama meninggal adalah istrinya, yang kedua adalah ibunya. Keduanya ditemukan tergeletak di lantai. Ipar perempuannya meninggal karena menelan tumbuhan beracun, dan 2 orang lain yang dekat dengannya juga meninggal. Tersangka duduk di ruang tahanan polisi dalam keadaan lelah dan tidak tahu harus berkata apa. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah, namun pihak berwenang tidak mempercayainya. Rentetan kematian misterius di sekelilingnya terlalu aneh untuk dianggap kebetulan, dan mereka yakin ia pelakunya. Bagaimana semua orang bisa mati sementara hanya ia yang bertahan hidup? Meski demikian, tersangka tetap bersikeras bahwa ia tidak terlibat dalam kematian tersebut. Polisi menilai ia tidak kooperatif sehingga mereka memanggil seorang detektif. Selalu ada kemungkinan bahwa pria yang mereka interogasi bukan pelaku sebenarnya. Detektif merasa sulit mempercayai hal itu dan menanyakan maksud tersangka. Tersangka menepuk meja dan menuduh seseorang yang pernah ia beri makan serta tempat tinggal. Dengan nada kacau, ia menyalahkan korbannya atas kematian orang-orang di sekitarnya. Pria tersebut diborgol, terlihat kehilangan kendali, dan dinilai delusional oleh pihak berwenang. Detektif memarahinya agar menjaga sikap, sementara seorang asisten masuk untuk meredakan suasana. Tersangka tetap bersikeras bahwa tidak ada yang memahami seperti apa sosok yang sebenarnya mereka kurung. Anak yang sangat cerdas itu, yang mereka tahan dalam ruangan penuh buku selama 12 tahun, ternyata tidak hanya berdiam diri. Ia memanfaatkan cahaya redup dari jendela untuk membaca seluruh buku. Ia membuka halaman demi halaman, mempelajari berbagai hal termasuk pengetahuan tentang tubuh manusia. Tersangka meyakini bahwa Woo Jin lah yang menghabisi seluruh keluarganya. Sore itu di kompleks perumahan tempat keluarga Woo Jin tinggal, suasananya tenang dan damai. Cahaya masih tampak dari jendela kamar Woo Jin. Ia duduk di mejanya, masih mencoba berbagai hal menarik dari perangkat baru dan canggih yang diberikan oleh adiknya. Dengan senyum cerah, Bomi memberitahukan bahwa banyak orang menonton aplikasi video. Aplikasi berwarna merah itu berisi berbagai skill serta informasi menarik. Untuk pertama kalinya, bocah jenius kecil tersebut mendapat akses pada pembelajaran melalui video. Ia sangat kagum. Ia menonton wawancara seorang pria dengan penuh perhatian. Pria tersebut sedang menyaksikan pertunjukan teater. Secara refleks, Woo Jin menyapa layar dan mencoba mengucapkan halo. Ternyata video itu sedang sangat populer. Ia menggeser pemutarnya sedikit ke belakang agar bisa mendengar ulang ucapan pria yang menarik perhatiannya. Perlahan Woo Jin mulai melatih cara mengucapkan kata halo. Dengan hati-hati ia melafalkan kata tersebut untuk dirinya sendiri. Ia berlatih karena ingin menyapa keluarganya dengan benar. Jadi Woo Jin berusaha sungguh-sungguh. Ia lalu terpana ketika melihat video piring mewah berisi Taeteok Bokki Mukbang.
Beberapa wanita sedang memakannya di kanal mereka karena sudah mengidamkannya sepanjang minggu. Teteok Boki itu tampak kenyal dan penuh warna, sungguh luar biasa. Ia terkejut melihat keju yang meleleh indah. Air liurnya keluar saat ia menatap layar, merasa takjub sekaligus lapar. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu yang membuatnya terkejut. Adik perempuannya datang pada pagi itu karena penasaran dengan apa yang ia lakukan dan bertanya apakah boleh masuk. Ia mempersilakan adiknya masuk dan Bomi pun tersenyum menyapanya. Wo Ojin bertanya apakah adiknya membutuhkan bantuan tertentu yang membuat gadis itu terkejut. Bomi terbiasa dipanggil hanya ketika ada pekerjaan rumah atau sesuatu yang ingin disuruhkan orang lain. Karena itu Wojin bertanya apakah ia perlu membersihkan sesuatu. Adiknya buru-buru menolak. Ia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Sebenarnya Bomi datang untuk menanyakan apakah ia ingin pergi membeli es krim. Wo Ojin terkejut dan mengulang kata tersebut. Es krim, makanan yang dingin dan manis. Ia menyukainya meski curiga kakaknya belum pernah mencobanya. Bomi menggandeng tangannya dan mengajaknya menemui kedua orang tua mereka. Tentu saja orang tua mereka sedikit cemas saat melihat kedua anaknya hendak pergi. Mereka mengingatkan agar tidak berjalan terlalu jauh dan hanya menuju tempat es krim. Mereka tidak ingin kejadian buruk terulang kembali. Bomi diminta memegang tangan kakaknya erat serta berjalan bersama tanpa terpisah. Gadis itu tertawa kecil meyakinkan orang tua mereka bahwa mereka akan segera kembali dan Wojin mengulang ucapannya. Mereka pun melangkah pergi untuk membeli es krim. Sore hari, matahari mulai terbenam dan jalan utama tampak ramai oleh mobil. Nama toko es krim bersinar terang di depan mata mereka. Wojin menatap kagum pada papan nama bercahaya tersebut. Benar-benar mencolok dan indah. Bagian dalamnya bahkan lebih terang dan penuh warna. Ini adalah pertama kalinya Wojin melihat begitu banyak makanan manis dalam satu ruangan. Adiknya memanggilnya agar tetap berada dekat supaya tidak tersesat. Ia mendorong Wojin memilih apapun yang ingin dimakan. Wojin terpesona melihat begitu banyak rasa es krim. Gadis itu tertawa kecil melihat kebingungannya dan menawarkan bantuan memilih. Mereka berdiri di depan lemari pendingin selama beberapa menit untuk menentukan rasa yang sesuai. Akhirnya Bomi mengambil satu rasa yang menurutnya sangat enak. Ketika mereka berjalan menuju kasir, Wojin sempat berpikir apakah ia sebaiknya membiarkan dirinya yang membayar karena ia lebih tua. Namun ia memutuskan bahwa proses belajar tidak perlu terburu-buru. Ia membawa es krim pilihan adiknya dan menyerahkannya kepada kasir untuk dibayar. Setelah semuanya selesai, kasir melambaikan tangan sambil mengucapkan, "Semoga harimu menyenangkan." Beberapa gadis sekolah yang sedang makan es krim di luar tampak terkejut melihat mereka berdua. Lebih parahnya lagi, para gadis itu langsung menatap kagum pada Wojin yang terlihat sangat tampan. Itu masih terlalu dini untuk Wojin menghadapi perhatian seperti itu. Bomi dengan manis mengajarinya cara membuka bungkus es krim tanpa menyadari banyak gadis memperhatikan mereka. Beberapa gadis bahkan ingin meminta nomor telepon Wojin. Ada juga yang mengira Bomi adalah pasangannya. Bomi mendengar komentar-komentar tersebut dan merasa cukup bangga. Ia meminta Wojin menyerahkan es krim agar ia bisa membantu membuka bungkusnya. Wo Ojin berterima kasih karena memang kesulitan membukanya. Gadis itu tersenyum lebar dan mengatakan tidak perlu berterima kasih, sambil menikmati perasaan pamer di depan gadis-gadis lain. Setelah bungkusnya terbuka, ia memberikan es krim itu kembali dan memintanya mencicipi karena rasanya sangat dingin dan manis. Wo Ojin menggigitnya perlahan. Ia sudah belajar untuk makan dengan tenang, jadi tidak terburu-buru. Mata gelapnya langsung bersinar penuh kekaguman. Ia tidak percaya dengan rasa yang baru saja menyentuh lidahnya dan tubuhnya sedikit bergetar karena takjub. Ini adalah dunia baru yang penuh rasa manis dan kebahagiaan. Ia belum pernah mencicipi sesuatu seindah itu sepanjang hidupnya. Bomi sempat khawatir rasanya mungkin terlalu dingin atau aneh. Jika Wojin tidak menyukai rasanya, ia tidak perlu memaksakan diri. Namun Wojin akhirnya berkata bahwa rasanya enak. Manisan kecil ini benar-benar lezat, bahkan sangat lezat. Ia belum pernah merasakan apapun seperti itu sebelumnya sehingga ia tampak terharu. Matanya berkaca-kaca karena emosi dan ia melanjutkan makan es krimnya dengan gembira. Adiknya tertawa bertanya-tanya kapan ia mempelajari kata baru itu. Karena rasanya sangat enak, Bomi menyarankan agar Wojin makan perlahan supaya tidak tersedak. Ia juga bersenang-senang menyebut Wojin sebagai kakak di depan para gadis itu karena mereka tidak mengetahui bahwa mereka saudara kandung. Wo Ojin memperlambat langkahnya dan hal tersebut membuat adiknya
miliknya tertawa senang. Ia lalu mengusulkan untuk mengambil foto momen es krim pertamanya agar para gadis makin iri. Mereka mengambil banyak foto bersama. Sorot mata mereka yang mirip terlihat jelas di hampir setiap foto. Setelah itu mereka berjalan pulang sambil menikmati es krim. Malam perlahan turun di bawah langit hangat yang menaungi rumah kecil keluarga mereka. Kedua saudara itu masih berjalan sambil membawa es krim di tangan. Bomi mengirim foto lucu mereka kepada teman-temannya dan mereka langsung kagum pada Woo-jin. Mereka bahkan memohon agar bisa bertukar tempat dengannya supaya bisa hang out dengan Woo-jin. Gadis itu tertawa kecil sambil membalas pesan mereka, berjalan di bawah cahaya senja bersama kakaknya. Tiba-tiba Woo-jin tertinggal di belakang tetapi Bomi tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada ponsel. Ia terus berjalan tanpa mengetahui bahwa kakaknya sudah tidak berada di dekatnya. Woo-jin memperhatikan sesuatu. Seorang pria berpenampilan mencurigakan berdiri tidak jauh dari mereka. Pria tersebut memperhatikan Bomi dengan tatapan yang tidak sopan. Matanya mengikuti langkah gadis itu dan bahkan menelusuri bagian tubuh yang tidak pantas untuk dilihat. Pria menjijikan tersebut seperti hiena liar yang mengincar mangsa tanpa menyadari bahaya. Woo-jin tentu tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Topi pria itu penuh bekas lipatan dan pandangannya menunjukkan konsentrasi berlebihan. Kelopak matanya tertarik kuat dan pupilnya membesar. Dalam perjalanan pulang, keluarga mereka tidak sadar bahwa pria tersebut telah mengikuti dari jauh, artinya mereka sama sekali tidak mengenalnya. Ia adalah sosok asing yang tidak diinginkan. Pria tersebut bukan warga sekitar dan jelas datang dengan maksud tertentu. Ia bahkan berusaha keras agar tidak terlihat. Ketika pandangannya akhirnya bertemu Woo-jin, wajah pria itu berubah ngeri karena menyadari ia telah ketahuan. Namun Woo-jin tetap memperhatikannya. Ia melihat ketiak pria tersebut basah oleh keringat dan ada lipatan pada lutut celananya. Sepatunya memiliki bekas pedal. Lebar bekas pedal tersebut lebih sempit dibanding pedal sepeda. Jadi pria itu mengendarai sepeda motor. Tidak ada tanah di area ini, jadi ia datang dari sisi lain. Dengan semua pengamatan tersebut, Woo-jin menyimpulkan bahwa pekerjaan pria itu tidak menuntut ketepatan waktu. Usianya sekitar akhir 40-an. Ia bekerja sebagai pengantar barang menggunakan motor tua. Keluarga Woo-jin tidak mengenalnya dan ia bukan warga sekitar. Ia memilih melintasi jalur pegunungan kecil agar tidak terekam CCTV. Tindakannya sistematis tetapi tetap berhati-hati. Pria itu kidal dan hidup sendirian. Setelah menyimpulkan semuanya, Woo-jin memanggil adiknya. Bomi akhirnya berhenti. Ia bertanya mengapa kakaknya berhenti dan apakah melihat sesuatu. Ia menatap sekeliling mencari tanda bahaya. Woo-jin tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya meminta adiknya segera masuk ke rumah lebih dulu. Bomi terkejut mendengar permintaan tersebut dan kembali melihat sekeliling, yakin masih ada seseorang yang bersembunyi di dekat mereka. Ia kembali bertanya, apakah kakaknya melihat sesuatu, tetapi Woo-jin tetap bersikeras agar ia masuk terlebih dahulu. Namun, malam sudah terlalu larut untuk meninggalkan kakaknya sendirian di luar. Selain itu, jika ia masuk seorang diri, ibunya pasti akan memarahinya. Akhirnya Woo-jin tidak menolak lagi dan membiarkan dirinya ditarik pulang sambil terus menikmati es krimnya. Ibunya sedang menunggu di rumah, jadi sudah waktunya kembali masuk. Rumah terasa tenang dan damai, lampu kamar Woo-jin masih menyala. Tiba-tiba, lampu jalan di sebelah jendelanya padam, membuat lingkungan sekitar tampak lebih gelap. Satu lampu lain bersinar terang di kejauhan, menarik perhatian ngengat yang terbang mengitari panas cahaya tersebut. Dalam kegelapan yang membentang di atas pedesaan, jam berdetak pelan di kesunyian kamar. Woo-jin berdiri di jendela, menatap malam yang pekat sambil menunggu rasa kantuk muncul. Ini adalah keluarganya. Ia tidak berniat membiarkan siapapun mengganggu kehidupan yang akhirnya bisa ia rasakan kembali. Namun, suara lain terdengar di dalam kepalanya. Sebuah suara yang bertanya, apakah ia akan berlari langsung ke arah pria mencurigakan tadi dan berteriak kepadanya, menantangnya apakah itu cara terbaik untuk melindungi keluarga. Ada banyak cara untuk menjaga orang-orang yang disayang. Tetap saja, suara gelap tersebut bukan manusia. Sosok itu lebih menyerupai monster yang tidak seharusnya ada di dunia. Suara tersebut menegaskan bahwa ia melakukan apapun yang perlu demi bertahan hidup di ruang yang gelap itu. Jika dulu Woo-jin sepolos suara itu, pasti ia sudah berada dalam bahaya besar. Woo-jin tetap bersikeras bahwa dirinya mampu bertahan. Baginya, kegelapan tidak seharusnya lahir di dunia ini. Hujan mulai turun di malam kelam itu dan Woo-jin menatap langit basah di luar jendelanya. Suara tersebut terus mengejek, marah karena disebut monster. Jika suara itu monster, maka apa arti Woo-jin? Suara itu berkata bahwa Woo-jin tidak lebih baik darinya. Dalam pantulan jendela, kegelapan perlahan mengambil bentuk menakutkan. Woo-jin menjawab bahwa tubuh ini miliknya, dan ia adalah penguasa atas tubuh yang ia tinggali. Kegelapan hanyalah sisi lain yang tercipta dari
dirinya. Dalam keputusasaan, kegelapan itu tertawa, bertanya apakah ia benar-benar menganggap dirinya berlawanan dengan bayangan gelap di dalamnya. Mereka berbagi tubuh yang sama, sehingga kegelapan pun merasa memiliki hak atas wadah tersebut. Kecemasan dan ketakutan menjadi sumber kekuatannya. Setiap kali rasa takut muncul, monster itu mencoba mengambil alih seperti roh jahat yang menunggu celah. Namun kini, Wujin sudah mampu mengendalikannya. Ia dapat memanggilnya dari alam bawah sadar, lalu menggunakan pengetahuan yang pernah tersimpan di sisi gelap itu. Sekarang, keduanya mampu bergerak seirama, hampir seperti satu kesatuan. Makhluk dengan naluri buas yang tinggal di dalam dirinya ternyata masih dapat dijinakkan. Hari ini, Wujin memanggil kegelapan tersebut muncul ke permukaan. Ada ancaman yang sedang mengintai keluarganya dan ia tidak akan membiarkannya terjadi. Sorot mata Wujin meredup saat monster itu mengambil alih tubuhnya. Ia memutar leher hingga terdengar suara retakan pelan, lalu meregangkan tubuhnya perlahan. Lampu-lampu lingkungan masih menyala di luar. Bahkan di tengah hujan lebat, sosok asing itu masih berdiri dekat rumah mereka. Makhluk yang menguasai tubuh Wujin tersenyum puas, senang karena targetnya akhirnya menampakkan diri. Wujin berbalik menghadap pintu. Ia tampak hendak keluar lewat pintu depan meski hal itu cukup berisiko. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah keluar menghadapi malam yang basah dan dingin. Entah bagaimana, ia sudah berada di luar rumah. Hujan terus turun deras dari langit. Seluruh lingkungan mulai basah karena siraman hujan yang lembut. Saat air terus menetes, monster itu pun bergerak turun menghadapi targetnya. Wujin berjalan ke lantai bawah, lalu menatap sosok asing yang berdiri di tengah hujan. Pria tersebut diam di bawah payung hitam, mengenakan pakaian gelap di malam yang sepi. Wujin melangkah tanpa ragu sedikit pun, sementara pria itu mencoba menundukkan wajah, seolah berusaha menghindari konfrontasi. Sungguh memalukan bagi seorang penguntit. Wujin melintas dekatnya, berpura-pura acuh untuk menurunkan kewaspadaan sang pria, lalu menampung air hujan di telapak tangan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan kemampuan untuk menyembunyikan kehadiran juga bisa dianggap sebuah skill. Pria tersebut tampaknya sudah mempersiapkan segalanya. Namun ia terkejut ketika Wujin tiba-tiba menatap langsung dan bertanya apa maksud kedatangannya. Monster yang mengendalikan tubuh Wujin tidak merasa terhibur, mengeluh bahwa penguntit itu membuat semuanya membosankan. Pria tersebut terdiam ketakutan. Ia lalu bertanya, siapa sebenarnya anak ini? Cengkeramannya pada gagang payung semakin kuat. Hal itu berbahaya. Monster di dalam tubuh Wujin tersenyum sinis mengejek pertanyaan itu. Lampu di sudut lingkungan padam dan ia tertawa pelan, mengatakan bahwa pertanyaan tersebut sungguh menyakitkan untuk didengar. Ia tahu pria ini dengan sangat baik. Ia tahu bahwa pria tersebut makan jajang untuk makan siang. Ia juga tahu bahwa pria itu bekerja sebagai pengantar makanan dan melintasi bukit setiap hari dengan motor tuanya. Pria tersebut semakin terkejut mendengar analisis setepat itu, sementara Wujin melangkah lebih dekat. Makhluk gelap di dalam dirinya mengetahui bahwa pria ini sering berkeliaran di sekitar villa, seperti anjing liar, dan hanya lengannya yang dipenuhi bulu kucing. Ia bertanya apakah pria tersebut pernah melukai kucing liar sebagai latihan. Pria itu membelalak ketakutan, terkejut dengan deduksi yang begitu tepat, lalu bertanya, makhluk apa sebenarnya Wujin? Wujin menyisir rambut ke belakang dan tersenyum. Mata yang memerah itu tampak mematikan, jauh dari kesan polos. Sebagai monster, ia dapat berbicara dengan sangat jelas. Di tengah hujan deras yang terus turun, Wujin menendang perut pria tersebut dengan kekuatan penuh. Pria tersebut jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Lampu jalan menyala kembali dan wajah pria itu terlihat jelas, sementara Wujin berdiri membelakangi kamera keamanan. Pria tersebut menatap penyerangnya dengan ketakutan. Matanya membesar saat Wujin membuka kemejanya dan memperlihatkan tubuh yang penuh bekas luka. Kulit putihnya tampak seperti porselen meski dipenuhi puluhan sayatan yang telah sembuh. Cahaya meredup lagi dan makhluk tersebut memperingatkan si penguntit agar tidak muncul di hadapannya untuk kedua kalinya. Apabila ia kembali melihat penguntit tersebut, maka setiap bekas luka indah di tubuhnya akan diukir pula pada tubuh pria itu. Pria tersebut mundur ketakutan di bawah hujan deras. Jika ia memahami peringatan itu, seharusnya ia berhenti bersembunyi seperti belatung dan segera pergi. Pria itu tidak menunggu peringatan berikutnya. Ia berdiri lalu berlari sekuat tenaga. Hujan tetap turun deras ketika Wujin berdiri di tempat, memperhatikan pria tersebut kabur dalam ketakutan. Ia begitu terburu-buru hingga payungnya tertinggal. Wujin membiarkan barang bukti
bukti tersebut tetap di sana, kemudian berjalan pulang perlahan di bawah hujan yang mengguyur deras. Cahaya cerah dari lampu jalan menerangi tubuhnya dan ia tersenyum, menikmati hangatnya cahaya yang memantul di wajahnya. Rasanya menenangkan merasakan hujan sambil menikmati cahaya hangat setelah berhasil menyingkirkan musuh. Suara hujan jatuh terdengar lembut. Kegelapan kembali menyelimuti lingkungan, tetapi kini sudah bebas dari satu penguntit. Dari malam, hadir pagi. Perlahan, kegelapan berganti cahaya. Langit biru membentang indah pada pagi hari dan sekali lagi, hari cerah lain menanti Wujin untuk dihabiskan bersama keluarganya. Mereka pergi makan malam bersama dan menikmati hotpot yang mengepul. Hari kedua, ia pergi bersama ibunya dan mencicipi takoci legendaris di tusukan bambu. Wujin sangat bersemangat mencobanya. Hari ketiga, ia menonton film bersama adiknya. Namun Wujin lebih terpukau oleh rasa manis dan kelezatan popcorn. Hari keempat, ia tinggal di rumah bersama adiknya dan mulai belajar. Setelah diselamatkan, ia harus bersiap kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Ia memang agak tertinggal dalam kurikulum, tetapi beruntung seluruh bacaan di ruangan gelap dahulu membuatnya tidak terlalu kesulitan mengejar. Wujin sibuk mengerjakan soal pilihan ganda dasar ilmu pengetahuan untuk melatih kembali kemampuan dasarnya. Ia membaca setiap pertanyaan dengan cermat, lalu memilih jawaban yang menurutnya paling tepat. Gerakan tangannya cepat, membuat adiknya terkejut melihat betapa lincah ia menulis jawaban tanpa berpikir lama. Bomi mengingatkannya agar membaca semua pertanyaan terlebih dahulu sebelum menjawab, dan tidak asal menekan pilihan. Namun Wujin meyakinkannya bahwa ia sudah membacanya satu persatu. Bomi tertawa kecil, bertanya-tanya dari mana kakaknya belajar berbicara seperti itu, lalu sedikit menyesal karena mengenalkannya pada YouTube. Meskipun terlihat seperti menebak, Bomi tetap ingin mengajarinya cara memeriksa jawaban kembali. Ia duduk di samping kakaknya dan memeriksa setiap jawaban untuk memastikan benar atau salah. Tetapi hasilnya membuatnya terkejut sepenuhnya. Semua jawaban Wujin benar seluruhnya. Bomi menatap kakaknya dengan kagum, lalu bertanya, apakah Wujin benar-benar membaca semua pertanyaan tersebut? Wujin mengangguk dan bertanya, apakah ia mengerjakannya dengan baik? Adiknya terdiam kagum lalu segera mengambil lebih banyak soal dan memintanya mencoba lagi. Wujin menyetujuinya dan mengerjakan soal-soal tersebut secepat sebelumnya. Tangannya bergerak lincah menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu. Setelah selesai, Bomi memeriksa hasilnya dan sekali lagi seluruh jawabannya tepat. Ia benar-benar jenius. Namun Wujin membantah. Ia berkata dirinya bukan jenius, ia hanya ingin menjadi orang normal. Perkataan itu terdengar polos sekaligus menggemaskan. Bomi terkejut mendengar keinginannya untuk menjadi normal. Ia menjelaskan bahwa menjadi normal itu sulit, tetapi tetap ingin berusaha. Saat seusia Bomi, bahkan lebih muda, ia menjalani kehidupan bahagia bersama orang tuanya. Namun kakaknya diculik. Kakak yang lembut tersebut dipaksa melakukan pekerjaan mengerikan dan dipukuli oleh orang asing. Ia gemetar kedinginan di antara tumpukan buku, berusaha tetap hangat. Kakaknya menderita begitu banyak pada masa kecilnya, membuat mata Bomi berkaca-kaca. Wujin memperhatikan ekspresi adiknya. Pupilnya menunduk, alis sedikit terangkat, kelopak mata melonggar, dan ujung bibir turun. Tanda bahwa ia hampir menangis. Wujin bangkit dan dengan lembut menepuk kepala adiknya, memintanya tidak bersedih. Kemudian ia kembali ke meja dan mulai menulis sesuatu. Bomi penasaran apa yang sedang ia kerjakan. Setelah selesai, Wujin menyerahkan secarik kertas kepadanya. Mata gadis itu membesar saat membaca tulisan di atasnya. Isi pesan itu berisi nasihat agar ia tidak bersedih. Kesedihan, tulis Wujin, dapat menurunkan suhu tubuh serta melemahkan sistem imun. Kesedihan juga berpengaruh pada indera pengecap, memicu kenaikan berat badan dan gangguan jantung. Rasa sedih meningkatkan hormon kortisol, menambah stres, serta mengacaukan kualitas tidur. Karena kesedihan mengaktifkan hipokampus, otak membutuhkan energi lebih banyak dan membuat seseorang mudah lelah. Kesedihan bahkan dapat menurunkan kadar serotonin yang berpotensi memicu depresi dan OCD. Ia menuliskan semuanya dengan sangat rinci penuh keyakinan. Bomi menatap catatan itu dengan kagum dan bertanya dari mana kakaknya mendapatkan semua informasi tersebut. Ia menjawab singkat bahwa ia banyak membaca buku. Bomi mengangguk kagum lalu mereka mendengar panggilan dari orang tua mereka untuk makan malam. Tiba-tiba kakaknya yang biasanya tenang langsung berlari keluar begitu mendengar kata makan. Ia tampak sangat menyukai masakan orang tua mereka. Bomi tertawa kecil memandangi kertas catatan tadi sekali lagi sebelum mengikuti panggilan makan malam sambil tersenyum hangat. Malam kembali menyelimuti rumah sederhana itu dan Wujin melanjutkan kebiasaan favoritnya menonton kanal YouTube. Ia paling menikmati kanal makanan, terutama yang menampilkan hidangan lezat dari berbagai negara.
Ia membayangkan semua hidangan tersebut pasti terasa menakjubkan. Ia terus berpindah dari satu video ke video lain, matanya terbuka lebar penuh rasa takjub saat mempelajari banyak hal melalui ponselnya. Ada banyak hidangan yang ingin ia coba, semuanya terlihat unik serta menggugah selera. YouTuber favoritnya muncul malam itu, menyapa penonton dengan senyum cerah. Hari ini ia mencoba mala sup. Katanya ia sudah makan malam, jadi hanya mengambil porsi kecil. Namun bagi wanita ini, porsi kecil berarti 10 mangkuk mala sup. Nafsu makannya memang luar biasa. Pertama, ia mulai dengan mie kaca lebar dan mengambilnya menggunakan sumpit. Woo Jin memperhatikan dengan saksama saat wanita itu mengunyah mie bening tersebut. Ia memesan tingkat kepedasan paling tinggi dan rasanya benar-benar kuat. Wanita itu mengatakan rasanya luar biasa sehingga membuat Woo Jin semakin penasaran. Selanjutnya, giliran mie jagung. Ia mengambil mie yang lebih tipis dan sempat terkejut ketika beberapa helai panas jatuh ke tangannya. Namun ia tersenyum pada kamera dan berkata bahwa teksturnya sangat memuaskan. Kali ini ia membungkus mie itu dengan daun kol seperti wrap. Woo Jin menatap dengan kagum, menyimak setiap instruksi dan komentar dari sang host. Wanita itu memang YouTuber populer dengan banyak video yang menampilkan dirinya mencoba berbagai makanan lezat. Woo Jin menggulir daftar video dengan rasa kagum. Video berikutnya memperlihatkan wanita itu memasak ramen dari awal. Ia menonton penuh perhatian saat wanita tersebut merebus ramen di atas kompor panas, tatapannya terpaku pada wajah perempuan itu karena sudah begitu sering menontonnya. Sebelum makan, wanita itu melepaskan ikatan rambut dan bersiap menyantap ramen dalam panci besar. Ia menikmati ramen dengan lahap dan Woo Jin menontonnya hingga selesai sebelum beralih ke video berikutnya. Wanita itu terlihat menikmati daging ayam dalam ramen tersebut, bahkan memujinya dengan senyum puas. Woo Jin bertanya-tanya apakah meniru cara seperti itu dapat membuatnya terlihat normal. Melihat bagaimana wanita itu tersenyum dan menikmati makanan di depan kamera, ia penasaran apakah dirinya juga bisa tampil seperti itu. Pernah suatu kali, ayahnya bertanya apa yang ingin ia lakukan di masa depan. Ibunya terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Tetapi baginya tidak masalah bila anak mereka belum punya jawaban. Selama ia bahagia dan sehat, itu sudah cukup. Namun Woo Jin sebenarnya memiliki keinginan tersendiri. Ia ingin menjadi orang normal atau setidaknya seseorang yang dianggap normal. Mungkin seperti pekerja kantoran pada umumnya. Orang tuanya mendukung apapun yang ingin ia capai. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah di lingkungan kecil mereka, menyorot area parkir luas di sekitar gedung. Ia bertekad menjadi orang normal dan langkah hari itu adalah bagian dari usahanya mencapai mimpi tersebut. Menurut pemikirannya, melaporkan seseorang ke polisi adalah tindakan normal, jadi itulah yang ia lakukan. Ia memasuki kantor polisi dan mendengar proses interogasi sedang berlangsung. Seseorang bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Petugas menyatakan bahwa semua bukti sudah terekam CCTV sehingga yakin pria tersebut adalah pelakunya. Namun pria itu tetap membantah, mengatakan bahwa ia bahkan tidak memakai topi seperti dalam rekaman. Polisi mendengus kesal karena pria itu terus menyangkal meski ada saksi. Tersangka terkejut dan bertanya siapa saksi yang dimaksud karena ia merasa tidak berada di lokasi kejadian. Tiba-tiba Woo Jin muncul dan menyapa detektif di ruangan itu. Detektif tersebut mendongak, terkejut melihat seorang anak berdiri di tengah ruangannya. Woo Jin mengulang sapaannya, kali ini memanggil detektif Kim. Detektif itu langsung mengenalinya, menatap dengan kagum dan heran. Banyak anggota kepolisian pernah mendengar cerita tentang anak yang diculik lalu diselamatkan. Ia segera tahu bahwa anak di depannya adalah Woo Jin. Bocah itu sudah tumbuh cukup banyak, bahkan kini mampu berbicara dengan lancar. Detektif itu hampir tidak mengenalinya karena Woo Jin sangat berbeda dari remaja kurus dan lusuh yang dulu mereka temukan di gudang kosong. Ia masih ingat bagaimana anak itu dibawa masuk ke mobil polisi sambil gemetar ketakutan. Detektif tersebut menepuk bahunya waktu itu dan menenangkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ia akan pulang. Woo Jin masih mengingat kebaikan tersebut dan mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa ia kini hidup dengan baik. Detektif itu tersenyum, senang mendengarnya, dan terkesan dengan kemampuannya berbicara dengan jelas. Kemudian detektif memanggil rekannya untuk membawa tersangka ke ruang tahanan. Pria itu diseret sambil terus berteriak bahwa ia tidak bersalah. Polisi mengabaikannya. Detektif itu menghela napas panjang dan Woo Jin bertanya dengan penasaran apa yang sebenarnya dilakukan pria tersebut. Detektif itu sedikit terkejut dengan rasa ingin tahunya, tetapi Woo Jin menjelaskan bahwa pelaku kejahatan sering mengingkari perbuatan
perbuatan mereka di awal. Detektif tertawa kecil berkata bahwa mayoritas pelaku selalu mengatakan hal yang sama setelah tertangkap, seolah mereka membaca naskah yang sama. Detektif lalu bertanya bagaimana Wu Jin bisa menemukannya, apakah ia merindukannya dan datang mencarinya. Namun Wu Jin menjawab bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin ditunjukkan. Nada detektif berubah lebih serius, menanyakan apa yang ingin ia tunjukkan, lalu menawarkan untuk berbincang sambil minum. Wu Jin menolak dengan sopan, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka YouTube, memintanya melihat layar tersebut. Detektif itu terkejut ketika melihat video mukbang yang sedang diputar. Ia bertanya siapa yang ada dalam video itu, apakah Wu Jin sekarang menjadi YouTuber. Namun tentu saja itu hanyalah YouTuber favorit Wu Jin seperti biasa, sedang menyapa penonton dan memulai acara makan. Gadis cantik tersebut tersenyum dan melambaikan tangan, lalu Wu Jin menjelaskan bahwa menonton videonya mengingatkannya pada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa setiap kali wanita itu berbicara, pandangannya sering bergerak ke kanan atas. Itu merupakan tanda bahwa ia sedang berbohong. Selain itu, jarinya kerap menyentuh bibir, sebuah gestur gugup yang menunjukkan keinginan bawah sadar untuk menarik kembali kebohongan yang terucap. Kadang, ia juga menggigit bibir sedikit, tanda kecemasan. Rasa gugup di depan makanan terasa aneh bagi Wu Jin. Mungkin wanita tersebut hanya mengkhawatirkan rasa makanan yang akan dicoba, tetapi tetap saja ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Matanya dalam video kembali bergerak ke arah kanan lagi. Wanita itu mengatakan bahwa makanannya lezat, tetapi sorot matanya menunjukkan hal berbeda. Perkataannya dan tindakannya sama sekali tidak sejalan. Saat makan, bahunya terlihat mengecil. Manusia biasanya membungkuk ketika merasa terancam atau tidak nyaman. Itu merupakan reaksi alami dari sistem limbik yang memicu mekanisme pertahanan diri. Sebuah bentuk perlindungan bawah sadar. Kini, matanya bergerak ke kiri atas saat mengunyah. Gerakan tersebut bukan tanda berbohong atau berimajinasi, melainkan sedang mengingat sesuatu. Namun tanpa sadar, tangannya menutupi mulut, tanda bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Menutupi mulut secara refleks sering menunjukkan keinginan untuk menahan atau menyembunyikan sesuatu, baik secara sukarela maupun terpaksa. Kemudian Wu Jin memperhatikan bahwa sang host sering menyentuh kalungnya ketika sedang merebus air. Itu bisa menjadi tindakan refleks untuk meredakan stres atau cara bawah sadar mencari kestabilan psikologis. Detektif terdiam mendengar penjelasan tersebut. Ia terkejut melihat bocah yang baru diselamatkannya beberapa waktu lalu dapat berbicara sejelas itu dan melakukan deduksi yang begitu cepat. Wu Jin menjelaskan bahwa YouTuber favoritnya tampak sedang meminta pertolongan. Ia sudah menonton cukup banyak videonya untuk menyadari hal tersebut dan ia menemukan huruf S kecil yang muncul di meja. Selain itu, sang wanita juga meninggalkan petunjuk lain di sudut video. Sebuah S, kemudian O, lalu satu lagi S. Jika digabungkan, semua ekspresi mikro dan perilaku bawah sadar tersebut terlalu kebetulan untuk diabaikan. Itulah alasan Wu Jin datang ke kantor polisi hari ini untuk melaporkannya. Dengan kata lain, Wu Jin yakin bahwa wanita itu sedang disekap di suatu tempat, sama seperti dirinya dahulu. Ia telah mengumpulkan berbagai bukti dari setiap video yang ditonton dan kini benar-benar yakin bahwa wanita tersebut membutuhkan pertolongan. Dalam setiap videonya, wanita itu juga terlihat menuliskan huruf tertentu secara halus di berbagai bagian gambar yang muncul. Namun semua itu masih membuat detektif bingung dan sulit percaya bahwa dirinya benar-benar sedang ditahan. Tetap saja Wu Jin tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkannya. Pada awalnya, wanita tersebut memberikan petunjuk halus melalui rambut, lalu melalui ikat rambut, dan kini melalui latar belakang video. Ia menunjukkan lebih banyak keberanian setiap kali berhasil mengunggah video baru. Detektif kemudian meminta Wu Jin menjelaskan lebih detail maksud perkataannya. Menurut Wu Jin, korban kemungkinan berada pada usia awal 20-an, mungkin tumbuh tanpa keluarga atau dalam lingkungan yang bermasalah. Pelaku yang menahan wanita tersebut tidak hanya satu orang, melainkan beberapa. Kemungkinan mereka masih remaja hingga usia awal 20-an, dan pemimpin kelompoknya mungkin berada di usia 20-an. Wanita itu kemungkinan juga tidak lulus sekolah menengah. Detektif masih tampak ragu, mengatakan bahwa ia sulit mempercayainya. Namun meskipun kemungkinannya kecil, Wu Jin bersikeras bahwa hal ini tetap layak diselidiki. Sulit dibayangkan bahwa seorang gadis muda bisa diculik dan dipaksa membuat konten YouTube. Tetapi Wu Jin yakin ada sesuatu yang salah. Ia menambahkan bahwa ia tidak mengenal para pelaku. Bagaimanapun, ia pernah dikurung sangat lama tanpa makanan dan tempat tidur yang layak. Karena pengalaman hidup itu, ia berusaha keras menyelamatkan orang lain dari nasib serupa. Ia dapat mengenali perilaku seseorang yang hidup dalam penahanan karena ia pernah merasakannya sendiri.
Kemudian Wu Jin bertanya kepada detektif apakah ia percaya bahwa kebetulan dapat mengungkap kebenaran. Detektif masih belum yakin sehingga Wu Jin memutuskan memberi contoh yang lebih dekat. Ia menebak bahwa pakaian yang dipakai detektif dibelikan oleh ibunya. Menurut Wu Jin, ibunya juga yang memilih semua pakaian yang sedang ia kenakan. Detektif terkejut mendengar tebakan yang begitu tepat. Wu Jin tersenyum dan berkata bahwa itu kebetulan pertama. Selanjutnya, ia menyebut bahwa tersangka yang sedang diperiksa mungkin bukan seorang profesional tetapi kemungkinan besar memiliki hobi bermain biola atau viola. Detektif kaget mendengar dugaan tersebut, namun Wu Jin menjelaskan bahwa itu kebetulan kedua dan ia bisa membuktikan lebih banyak lagi. Detektif tertawa kecil dan bertanya apakah Wu Jin ingin menjadi profiler atau semacamnya. Namun Wu Jin menggeleng. Ia hanya ingin menjadi petugas biasa. Ia datang untuk melaporkan sesuatu yang menurutnya penting. Ia menjelaskan alasannya agar detektif mau mengonfirmasi kemampuannya menganalisis. Ia meminta detektif menanyakan langsung kepada tersangka di ruang tahanan mengenai hobinya. Jika ternyata ia salah, ia bersedia dituduh, menghalangi penyelidikan, dan siap menanggung risikonya. Detektif tertawa karena merasa lucu melihat keseriusan Wu Jin, lalu berkata bahwa tidak mungkin ia menuduhnya menghalangi hukum hanya karena menyampaikan teori. Namun karena mengenal Wu Jin sejak penyelamatan masa lalu, ia memutuskan menuruti permintaan tersebut sekadar memastikan. Ia meminta Wu Jin menunggu sebentar. Detektif itu berjalan santai menuju ruang tahanan sambil tersenyum geli pada dirinya sendiri. Ia merasa aneh membiarkan seorang anak muda ikut campur seolah sedang berperan sebagai detektif hanya karena serangkaian kebetulan. Namun Wu Jin berbicara jauh lebih lancar sekarang dan tampak sangat memahami perilaku seseorang yang pernah dikurung. Sebelum masuk ke ruang tahanan, detektif itu kembali teringat pada deduksi Wu Jin tentang pakaian yang dibelikan ibunya dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa tahu. Ia mengabaikan hal tersebut dan memanggil tersangka di balik jeruji. Sekadar memastikan, ia bertanya apakah pria itu bermain biola atau viola. Pria itu tampak bingung, tetapi akhirnya mengaku bahwa ia memang memainkan alat musik tersebut sebagai hobi. Dengan jawaban itu, dua kebetulan terbukti benar dan mata detektif langsung melebar kaget. Kemungkinannya sangat kecil seorang pelaku acak memiliki hobi bermain alat musik, namun Wu Jin menebaknya hanya dengan sekali pandang. Pria di balik jeruji langsung marah dan menuduh detektif telah menyelidiki sampai ke rumah. Detektif terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang baru disaksikan. Ia mulai berpikir apakah mungkin Wu Jin memiliki kemampuan seperti cenayang. Ia hanya sedang melakukan interogasi biasa ketika Wu Jin tiba-tiba muncul di ruangan sore itu. Wu Jin bahkan tidak sempat berbicara dengan tersangka, tetapi hanya dengan satu pandangan ia menarik ke kesimpulan yang sangat akurat. Tersangka memiliki bekas ringan di wajahnya. Bekas yang dapat muncul karena penggunaan penutup kepala, turtleneck, atau instrumen seperti biola. Ada kemungkinan bekas itu berasal dari helm motor atau masker dengan busa cukur. Namun yang paling mencolok adalah bekas tali di jari-jarinya. Bekas tersebut dapat muncul karena berbagai pekerjaan. Nelayan, tukang listrik, pembuat perhiasan, pemain gitar, penjahit, atau pemain biola. Jika semua petunjuk kecil itu digabungkan, kesimpulan paling logis adalah pemain biola. Wu Jin menyimpulkan bahwa bekas di dagu pria tersebut berasal dari dudukan biola dan bekas tali di jarinya memperkuat teori itu. Saat detektif kembali ke ruangan tempat Wu Jin menunggu, Wu Jin tidak ada di sana. Rekannya pun tidak tahu kemana ia pergi. Namun di atas meja, detektif menemukan selembar sticky note. Tulisan pada kertas kecil itu jelas milik Wu Jin. Catatan tersebut menjelaskan bahwa kebetulan kedua telah terbukti benar dan kebetulan ketiga layak diselidiki. Ia menulis bahwa detektif sebaiknya mempertimbangkan untuk menelusuri lebih jauh kanal high school mukbang, kanal YouTube dari gadis SMA yang menurut dugaannya sedang meminta pertolongan secara diam-diam. Rangkaian peristiwa ini terasa aneh dan penuh kebetulan. Namun kali ini detektif tidak dapat mengabaikannya. Ia memanggil rekannya dan memerintahkan agar segera mencari kanal High School Mukbang di YouTube. Sementara itu, lingkungan sekitar berjalan damai seperti biasa. Sebuah bus berhenti di halte dan orang-orang yang menunggu bersiap naik. Wu Jin berada di antara mereka. Ia mengeluarkan kartu transportasi yang diajarkan ibunya. Ini adalah kali keduanya naik bus sendirian. Ia menempelkan kartu, membayar ongkos, lalu menuju kursi belakang dan duduk di dekat jendela. Tatapannya teralihkan oleh kenangan. Ia mengingat saat makan daging bersama ayahnya dan seorang pria yang bersulang. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa Wu Jin ingin menjadi pegawai kantor biasa. Wu Jin mengangguk, mengakui bahwa ia ingin bekerja di kantor seperti pria tersebut. Pria itu tertawa kecil dan mengatakan bahwa tempat kerjanya tidak sepenuhnya kantor biasa. Namun ia pernah mendengar dari ayah Wu Jin bahwa anak itu sangat cerdas, mampu menyelesaikan soal dalam hitungan detik. Itu kabar baik. Mungkin kantornya bisa menjadi tempat yang cocok untuk Wu Jin. Wu Jin penasaran dan bertanya apakah ia boleh mengunjungi kantor tersebut.
Pamannya mengiyakan dan mengundangnya datang hari itu juga. Dalam perhitungannya, perjalanan menuju kantor memakan waktu sekitar 32 menit dengan 4 pemberhentian. Setiap pemberhentian berlangsung sekitar 6, 10, 7, dan 9 menit. Akhirnya ia tiba di depan gedung tinggi menjulang, SH, Shinwa General Trading Building. Sebuah perusahaan besar dengan banyak pegawai kantoran yang berlalu lalang. Woo-jin berdiri di depan gedung besar tersebut, menatap takjub. Ia mengangkat telepon dan memberitahu pamannya bahwa ia sudah sampai. Pamannya berkata akan turun sebentar lagi dan Woo-jin terus memandangi bangunan megah tersebut dengan rasa kagum. Ini adalah dunia yang ia impikan, dunia kehidupan normal. Tak lama kemudian pamannya muncul, tersenyum lalu memanggilnya. Ia meminta Woo-jin masuk ke lobi sambil menunggu, jangan berada di luar. Woo-jin berterima kasih atas kesempatan berkunjung. Pamannya tertawa kecil dan mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih. Ia justru senang bisa menunjukkan tempat kerjanya. Mereka pun masuk bersama. Lobi gedung itu sangat luas, sebanding dengan ukuran bangunannya yang megah. Woo-jin terpesona melihat interiornya. Di lantai bawah terdapat kafetaria, dan gedung tersebut merupakan kantor pusat SH Shinwa yang memiliki banyak cabang di seluruh negeri, di Gwangju, Pyeongtaek, Daejeon, dan Busan. Pamannya kaget karena Woo-jin sudah tahu hal itu, dan ia menjawab bahwa untuk menjalani hidup normal, ia harus banyak belajar. Menurut Woo-jin, menjadi normal ternyata jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Pamannya tertawa dan mengatakan bahwa keponakannya benar-benar pintar. Ia kemudian mengajak Woo-jin naik menggunakan lift. Saat mereka berjalan, seorang wanita muda cantik menyapa dengan ramah. Pamannya segera menjelaskan bahwa Woo-jin bukan anaknya, melainkan keponakannya. Wanita muda tersebut tersenyum, sementara Woo-jin memerhatikannya seolah menganalisis banyak hal dalam waktu singkat. Wanita itu tampak heran melihat seorang siswa SMA berada di dalam gedung perkantoran. Lift tiba dan pamannya segera mendorong Woo-jin masuk sambil melambaikan tangan pada wanita itu, memintanya menikmati makan siang. Pintu lift tertutup dan ia mengembuskan napas lega. Mereka naik ke lantai 7, lalu pamannya mengajak masuk ke ruang kantor. Woo-jin terpana melihat pemandangan yang selama ini hanya ia bayangkan. Di dalam ruangan, beberapa orang berbicara dalam berbagai bahasa, sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang mengirim email, ada juga yang sedang membatalkan pesanan. Pamannya tersenyum dan bertanya bagaimana rasanya berada di kantor sungguhan. Apakah ia merasa seperti pegawai kantoran sejati? Woo-jin menatap sekeliling dan menjawab jujur bahwa ia belum merasa seperti itu. Namun ia bertekad bekerja keras agar suatu hari bisa menjadi pegawai yang baik. Saat itu manajer mendapat kabar bahwa kontrak dengan pihak Saudi dibatalkan. Ia langsung panik karena sebelumnya sudah meminta agar rapat dijadwalkan lebih dulu. Ia segera meminta semua staf berkumpul di ruang rapat. Pamannya yang semula berniat makan siang bersama Woo-jin di kafetaria harus menundanya karena urusan mendadak tersebut. Woo-jin berkata bahwa tidak apa-apa. Ia sudah melihat banyak hal hari ini. Untuk sementara, ia akan turun sendiri. Woo-jin pun menuju lantai pertama. Begitu keluar dari lift, tanpa sengaja ia bertemu lagi dengan gadis yang tadi. Gadis tersebut lebih dulu melihatnya, lalu tersenyum dan menyapa. Woo-jin hanya diam memperhatikannya. Saat itu pukul 11 pagi, waktu di mana seorang siswa SMA seharusnya berada di sekolah. Namun gadis tersebut tampak amat tenang, berbicara dengan nada santai, tanpa rasa canggung, meski dikelilingi para pegawai kantoran. Ia berjalan dengan langkah panjang dan percaya diri, lalu bertanya, apakah Woo-jin sudah menerima sesuatu yang dikirim kepala departemen. Gadis itu berdiri tegak, memblokir jalannya, menguasai ruang seolah tempat tersebut miliknya. Dari caranya berbicara dan bersikap, besar kemungkinan ia memiliki hubungan dengan salah satu eksekutif tinggi di perusahaan. Jika benar begitu, tidak ada salahnya mengetahui siapa dirinya. Maka Woo-jin menjawab singkat bahwa ia mengerti, lalu berpamitan. Ia berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun, membuat gadis sombong tersebut terkejut karena diabaikan. Gadis itu berteriak marah, menuduh bahwa Woo-jin seharusnya ada di sekolah saat ini, dan bertanya apakah ia sedang membolos. Sejujurnya, Woo-jin bisa saja bertanya hal yang sama padanya. Namun ia memang tidak bersekolah sejak awal. Dengan tenang, ia berbalik lagi untuk pergi. Tentu saja gadis tersebut tidak suka diabaikan, tetapi Woo-jin juga tidak suka membuang waktu. Ia tidak melihat manfaat dari percakapan tersebut, jadi ia berharap gadis itu berhenti mengganggu. Gadis itu terdiam kaget, tetapi Woo-jin tahu bahwa ketika seseorang diabaikan, mereka terdorong menunjukkan nilai dirinya. Ia sengaja melakukannya karena ingin mengetahui siapa sebenarnya gadis ini. Akhirnya, gadis tersebut dengan bangga menyatakan bahwa ia adalah putri CEO perusahaan ini.
Wu Jin tersenyum dalam hati. Rencananya berhasil. Dengan berpura-pura merasa tidak tertarik dan menganggap gadis itu membuang waktu, ia berhasil memancingnya mengungkap identitas asli. Dan benar saja, gadis sombong itu ternyata anak CEO. Sosok yang cukup penting, persis seperti dugaan Wu Jin. Dalam situasi seperti ini, Wu Jin tahu ekspresi apa yang paling tepat. Ia sedikit melebarkan matanya dan membuka bibirnya sedikit, seolah terkejut. Gadis itu tampak puas, yakin bahwa ia telah berhasil membuat Wu Jin kagum. Ia tersenyum angkuh dan bertanya, apakah sekarang ia terlihat berbeda di matanya. Gadis itu berjalan mengitari Wu Jin, memperhatikan sepatunya, pakaiannya, bahkan caranya berdiri, seolah sedang menilai seseorang yang lebih rendah darinya. Setelah mengungkap identitasnya, gadis itu tanpa rasa malu menatap Wu Jin dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai barang. Ia cepat memulihkan ketenangan diri, lalu kembali bertanya tentang sekolah. Karena Wu Jin menjawab bahwa ia tidak bersekolah, gadis itu tersenyum puas dan berkata bahwa ia sedang bosan. Lalu mengajaknya untuk menemaninya pergi makan. Pupil matanya melebar sedikit ke kanan atas, sudut matanya menurun, sementara bibirnya melengkung dengan ekspresi congkak. Itulah ekspresi keserakahan. Kini setelah mengetahui posisi dan statusnya, gadis itu melihat Wu Jin hanya sebagai mainan untuk mengusir rasa bosannya. Namun yang tidak ia tahu adalah bahwa justru Wu Jin yang sedang memainkannya seperti seorang dalang mengendalikan boneka marionet. Ia tahu bagaimana memanfaatkan keserakahan gadis itu untuk membuatnya bergerak sesuai keinginannya. Dan ketika gadis itu berkata bahwa ia belum makan, ia pun bertanya apakah Wu Jin mau menemaninya pergi makan bersama. Hal itu tampak seperti pilihan, tetapi Wu Jin tahu lebih baik. Ia tetap menerimanya, dengan mudah menandai gadis itu sebagai seseorang yang mungkin narsistik. Ia sebenarnya tidak ingin berurusan dengannya, tetapi gadis itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dihadapi. Tentu saja putri CEO langsung mengambil alih dan memilih tempat mereka akan makan. Ia bahkan tidak memberikan detail lokasi dasar sebelum memimpin jalan. Dunia berputar di sekelilingnya. Restoran pilihan cukup besar dan sudah dipenuhi beberapa orang di sana-sini. Gadis itu kemudian kembali memperhatikan Wu Jin, bertanya apakah ia sedang belajar untuk menjadi idol karena tidak bersekolah. Namun Wu Jin menyangkalnya. Lalu ia bertanya apa yang sedang Wu Jin lakukan. Kemudian Wu Jin menjelaskan bahwa ia belajar dan sedang mempersiapkan ujian SAT, mungkin semacam ujian khusus. Setelah itu, ia bertanya tentang gadis itu dan menanyakan mengapa tidak berada di sekolah. Gadis itu membalik rambutnya, bergumam bahwa ia mendapat izin karena hari itu. Matanya bergeser ke kiri, yang berarti kemungkinan besar ia berbohong tentang hal tersebut. Ia menyibak rambut ke belakang, sebuah reaksi tidak sadar terhadap stres. Orang sering mengalami stres tidak sadar ketika berbohong, jadi itu kemungkinan yang masuk akal. Secara alami, Wu Jin penasaran tentang apa yang dimaksud dengan hari itu. Tiba-tiba ia menyadarinya. Itu adalah peluruhan bulanan lapisan rahim sebagai respons terhadap perubahan hormon. Benar saja, gadis malang itu sedang datang bulan. Dan pelayan datang untuk menanyakan apa yang ingin mereka pesan. Putri CEO itu terkejut oleh tanggapannya yang sangat santai. Wajahnya memerah sebelum memesan 2 set menu lengkap. Sekali lagi, ia bahkan tidak sedikit pun mempertimbangkan bahwa Wu Jin mungkin ingin memilih makanannya sendiri. Ia memiliki keinginan kuat untuk mendominasi orang lain. Putri CEO itu baru saja ingat untuk menanyakan nama Wu Jin, dan ia mengaku bahwa namanya adalah Shin Wu Jin. Kemudian gadis itu menganalisis namanya, mengatakan bahwa itu tidak buruk. Bagaimanapun, ia memperkenalkan diri sebagai Lee Hyerim. Hyerim mengambil ponselnya, dan mereka duduk dalam diam beberapa saat. Seiring waktu berlalu, keheningan itu mulai terasa canggung dan Wu Jin menatap heran mengapa penghiburannya hari itu berbicara begitu sedikit. Bocah itu mengaku bahwa ia memang tidak banyak bicara. Pelayan datang membawa sup tepat saat Hyerim melambaikan tangan dan tanpa sengaja menabrak pelayan malang itu. Sup hampir tumpah dan gadis kaya itu menjerit seolah-olah ia adalah korban. Pelayan buru-buru meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mengejutkan mereka dan gadis kaya itu mendengus kesal. Hyerim berkata tidak apa-apa, membiarkan pelayan itu meminta maaf berulang kali. Wu Jin memperhatikan pelayan murung berjalan pergi dan menyadari bahwa gadis itu sebenarnya cukup sensitif. Selain itu, tidak banyak hal yang terjadi, jadi Hyerim tidak perlu membuat keributan sebesar itu. Secara alami, Hyerim mendengus dan berkata bahwa hari itu membuatnya sedikit mudah tersinggung. Ia kembali menyebut tentang hari itu lagi dan Wu Jin kembali bertanya-tanya apakah gadis itu hanya berbohong. Ikat rambutnya jatuh ketika ia mencoba memperbaiki rambut dan gadis itu mengumpat dalam hati
mengerti bahwa ini bukan hari keberuntungannya. Ia meraih untuk mengambilnya dan terkejut ketika Woo-jin menaruh tangannya di tepi meja agar kepala gadis itu tidak terbentur. Tentu saja gadis kaya itu entah bagaimana tidak menyadari hal tersebut dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Woo-jin. Namun tidak apa-apa karena Woo-jin menjelaskannya padanya. Ia menatapnya curiga dan Woo-jin menatap balik dengan datar. Gadis itu pasti mengalami hari yang berat. Gadis itu kemudian memprotes mengatakan bahwa ia bertingkah seolah tahu segalanya. Ya, ia memang tidak tahu segalanya, tetapi Woo-jin cukup pandai membaca orang. Wajah gadis itu terlihat sedikit lelah. Hyerim mendengus, menyuruh Woo-jin untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wajahnya begitu pucat hingga hampir tembus pandang. Kemudian, ia menyuruh Woo-jin mencicipi sup sebelum menjadi dingin. Ia pucat karena telah dipenjara selama 12 tahun, tetapi tidak merasa perlu menyebutkannya. Sebaliknya, ia menyesap sup itu dan langsung terpesona. Hal yang selalu membuat si jenius muda kagum adalah kenikmatan makanan lezat. Tidak peduli seberapa sering ia makan, mencoba hidangan baru tidak akan pernah membosankan. Putri CEO itu tersenyum bangga, bertanya, apakah supnya enak? Lalu mengatakan bahwa sup tersebut sebanding dengan restoran top Busan. Wanita itu seperti ikan yang menggigit umpan. Ia berhasil memancingnya dengan mudah. Jika ia menanggapi dengan mengulang kata-kata orang lain, hal itu akan membantu membangun kedekatan. Jadi ia bertanya tentang restoran tersebut dan dengan siapa gadis itu pergi. Wanita itu tersenyum bangga dan mengatakan bahwa ia pergi bersama teman lamanya bernama Kim Yina. Tentu saja Woo-jin belum pernah mendengar nama itu. Gadis itu memprotes bahwa aktris tersebut sangat populer. Dan Woo-jin hanya mengulang katanya, mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar nama itu. Hal itu membuat putri CEO kesal, lalu ia bertanya, apakah Woo-jin bahkan menonton film atau YouTube. Itu merupakan semacam terapi regresi, membangkitkan kenangan masa lalu melalui pertanyaan untuk memunculkan emosi bahagia. Jadi ia berkata bahwa pasti menyenangkan melihat laut. Gadis itu tersenyum, menambahkan bahwa ia juga menyukai kembang api yang meledak di atas jembatan Guangzhou. Itu seperti lukisan seni murni. Tubuh dan pikirannya yang sedang mengenang masa lalu dipenuhi dopamin dan norepinefrin. Pada saat itu rasanya seperti berada di dalam film. Otak manusia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Seperti bagaimana hanya dengan memikirkan lemon, mulut seseorang bisa mengeluarkan air liur. Itulah keadaan yang sedang dialami oleh putri CEO. Ia tenggelam dalam momen indah saat melihat kembang api itu. Meskipun sedang duduk bersama Woo-jin, ia berbicara seolah-olah sedang menonton kembang api di atas kapal pesiar. Hanya dengan memimpin kenangannya dan mendengarkan, Woo-jin bisa menjadi sumber kebahagiaannya. Dalam keadaan ini, ia bahkan bisa menanyakan tentang kembang api berbentuk hati, dan gadis itu akan tertawa riang membicarakannya. Ia mendengarkan dengan seksama, dan gadis itu bersikeras bahwa hal itu memang lucu sekali. Ia mendorong kenangan itu lebih jauh, menebak bahwa kembang api tersebut benar-benar berbentuk hati. Hidangan utama mereka sudah disiapkan dan siap dihidangkan. Betapa menyedihkan tampilan makanan itu, tetapi Woo-jin berpura-pura sangat menikmati hidangan berkualitas tinggi tersebut. Lalu gadis itu bertanya, apakah ia pernah bepergian kemanapun, dan ia mengaku belum pernah melakukan perjalanan. Hidangan penutupnya adalah mango sorbet, dan gadis itu bersikeras bahwa ia benar-benar harus mencoba bepergian suatu saat nanti. Tahun lalu mereka pergi ke sebuah pulau bernama Holbox. Woo-jin terus menyebut kata-kata acak untuk memicu lebih banyak nostalgia dari gadis itu, seperti Meksiko, negara bagian Quintana Roo di semenanjung Yucatan. Gadis itu tersenyum dan memuji pantai-pantai di negara bagian tersebut, mengatakan bahwa langit malamnya dipenuhi bintang. Itu hampir seperti aurora. Ia juga teringat pada ombak berkilau yang indah. Tiba-tiba matanya melebar ketika melihat Woo-jin berdiri, mengatakan bahwa ia perlu belajar. Gadis itu terkejut karena tiba-tiba harus pergi padahal mereka baru saja bersenang-senang. Kemudian ia bertanya apakah Woo-jin sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Tentu saja ia tidak akan mengaku meski memang melakukan hal mencurigakan. Bagaimanapun, ia harus belajar untuk ujian SAT. Jadi ia berpamitan dan pergi, membuat gadis itu kesal. Gadis itu menyuruhnya menunggu, dan Woo-jin benar-benar berhenti, membuat gadis itu terkejut. Hyerim tidak percaya bahwa ia ingin pergi begitu saja, bahkan meminta nomor ponselnya. Woo-jin bahkan belum pernah ke Pulau Holbox seperti dirinya, dan memiliki pengetahuan gadis itu akan sangat berguna saat ia benar-benar bepergian. Gadis itu tahu semua tentang hotel dan restoran terbaik. Wanita itu sudah kecanduan hormon yang membuatnya bahagia.
bahagia, dan ia mengaitkan perasaan itu dengan pengalaman bersama Woo Jin. Karena itu, ia sangat ingin agar Woo Jin tidak pergi. Gadis itu mungkin memiliki masalah keterikatan dan kurang hubungan keluarga yang kuat. Jika Woo Jin memanfaatkannya dengan benar, semua yang gadis itu tahu bisa menjadi miliknya dengan mudah. Ia mengulurkan ponselnya padanya dengan lihai membuat gadis itu yang meminta nomor teleponnya, bukan sebaliknya. Haerim terkejut karena ia bahkan tidak memiliki kata sandi di ponselnya. Itu cukup berbahaya sebenarnya. Ia berterima kasih atas makanannya, lalu pergi. Haerim menatapnya pergi dengan kagum, memainkan rambutnya dengan gugup. Kemudian ia mengikutinya keluar, berpikir bahwa mereka seharusnya berjalan bersama karena datang bersama. Ia bertanya di mana Woo Jin tinggal, namun bocah itu tidak menjawab. Sebaliknya, Woo Jin memusatkan perhatian pada keributan yang tampak terjadi agak jauh dari sana. Tampak seperti dua pria dewasa sedang bertengkar, dan putri CEO bertanya apa yang sedang ia lakukan. Segera Woo Jin menutupi pandangannya, menyuruhnya untuk tidak melihat. Ini adalah situasi cukup serius. Seseorang baru saja ditusuk di sebuah gang. Gadis itu panik, tentu saja ngeri mendengar bahwa ada seseorang di dekat mereka yang membawa pisau. Seseorang tega melakukan kejahatan dengan alat berbahaya tersebut. Penjahat itu langsung melarikan diri ketika menyadari bahwa ia telah terlihat, dan Woo Jin menatapnya, memperhatikan setiap detail pelaku. Kemudian Woo Jin berlari menuju korban yang ditinggalkan. Menjalani hidup normal adalah hal yang paling diinginkan Woo Jin. Ia menekan luka dengan kuat, memberikan pertolongan pertama cepat untuk menghentikan pendarahan. Ia menyuruh korban bertahan sedikit, lebih lama sementara ia menelepon pihak berwenang. Seseorang telah ditusuk. Ia meminta agar polisi juga datang dan mengirimkan lokasi restoran. Denyut nadi pria itu meningkat pesat, yang berarti otak kecilnya bekerja keras meningkatkan detak jantung akibat kehilangan darah. Woo Jin bertanya golongan darah pria itu. Pendarahan dalam cukup parah. Korban berhasil bergumam bahwa ia memiliki golongan darah B, dan Woo Jin menyampaikan itu melalui telepon. Luka tusukan di perut. Ada hemoparitinum parah yang berarti pendarahan internal di perut, dan korban membutuhkan transfusi darurat. Petugas di telepon memintanya mengulang, dan Woo Jin berhenti sejenak. Dengan istilah sederhana, ia menjelaskan bahwa korban telah kehilangan banyak darah dan memerlukan transfusi selama perjalanan ke rumah sakit. Golongan darahnya B dan ia telah ditusuk di bagian perut. Mereka membutuhkan bantuan segera. Petugas mencoba memberitahunya cara memberikan pertolongan pertama, tetapi Woo Jin sudah melakukannya dan hanya membutuhkan bantuan cepat untuk datang. Petugas di telepon meyakinkannya bahwa mereka sedang menyiapkan darah yang diperlukan. Sekali lagi, Woo Jin memikirkan keinginannya untuk hidup normal. Ketika darah korban mengalir di sela jarinya, putri CEO datang mendekat. Meskipun Woo Jin sudah menyuruhnya menjauh, ia tetap menatap korban di depannya dengan ngeri. Tangannya gemetar melihat pemandangan mengerikan itu. Woo Jin tidak punya waktu untuk menenangkannya karena sedang berusaha menyelamatkan nyawa korban. Ia tidak bisa tidak berpikir bahwa menjalani hidup normal memang sangat sulit. Untungnya, tidak butuh waktu lama sampai polisi datang dan suara sirine terdengar di seluruh lingkungan. Ambulans datang, begitu juga polisi. Dapat diasumsikan bahwa korban sedang ditangani dengan baik. Jadi, Woo Jin dengan hati-hati membersihkan tangannya yang berlumuran darah. Seorang petugas datang untuk menanyainya beberapa pertanyaan. Woo Jin sudah menyiapkan semua jawabannya. Ia dengan cepat menjelaskan bahwa pelaku berambut pendek dan mengenakan topi abu-abu. Pria itu memakai kaos berkerah hitam, mengenakan celana jeans beratnya sekitar 80 kg dan tingginya sekitar 180 cm. Ia hampir menyebutkan tentang sepatu pria itu ketika petugas memintanya untuk pelan-pelan. Petugas menyalakan perekam suara dan memintanya mengulang deskripsi dari awal. Jadi bocah itu mengulangi seperti yang diminta, dan putri CEO memperhatikan dari kejauhan, jelas masih terguncang oleh semua yang baru saja ia lihat. Ini pasti pertama kalinya ia mengalami kejadian semacam ini. Secara alami, kebanyakan orang tidak terlibat dalam kejahatan kekerasan. Namun Woo Jin telah dibesarkan di tempat yang keras, jadi ia agak terbiasa dengan hal semacam itu. Gadis itu sangat ketakutan hanya karena melihat pria dengan pisau, dan tampaknya mimpi buruk itu akan menghantuinya untuk sementara waktu. Bagi Woo Jin, keadaan mental gadis itu sekarang adalah situasi yang sempurna untuk melanjutkan permainannya dalam manipulasi. Woo Jin berjalan menghampirinya dengan langkah tenang, seperti seorang ibu yang mendekati bayi yang baru belajar berjalan. Ketika menghadapi situasi mengejutkan, wajar bagi seseorang untuk kehilangan keseimbangan atau jatuh karena tidak tahu harus berbuat apa. Biasanya, seorang bayi yang jatuh akan dibantu oleh perawat atau pengasuh agar berani mencoba lagi. Seperti seorang orang tua, Woo Jin bisa langsung menenangkan Lee Hae-rim dan mengembalikan rasa percaya dirinya. Saat ini tidak ada orang lain yang bisa menggantikan perannya. Ia menyadari bahwa gadis itu tampak
tampak cukup terkejut, tetapi tidak apa-apa. Momen ini akan meninggalkan kesan kuat padanya yang nantinya akan membuatnya terus memikirkan Woo Jin. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di bahu gadis itu, menenangkannya dan mengatakan bahwa korban baik-baik saja dan tampaknya tidak terluka parah. Itu seperti seorang ibu yang menenangkan bayinya. Pelaku bahkan tidak melihat wajah mereka, jadi kemungkinan besar ia akan tertangkap. Selain itu, ada banyak kamera CCTV di sekitar tempat kejadian. Gadis itu merasa tenang setelah mendengar kata-katanya. Kemudian di malam hari, di dalam rumah besar yang mewah, lebih dalam menuju kamar besar yang indah, seseorang sedang mandi. Tentu saja itu adalah Herim dan ia membiarkan air hangat menghapus beban stres sepanjang hari. Gadis kaya itu masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Woo Jin berlari dan mengambil kendali ketika pria itu terluka. Ia melindunginya, lalu meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah itu. Gadis itu tersenyum di bawah pancuran air, pikirannya dipenuhi kenangan tentang bocah itu, persis seperti yang diinginkan Woo Jin. Setelah itu, ia mematikan air dan keluar, mengeringkan rambutnya sambil bersiap untuk tidur. Sandalnya menapaki karpet mewah di kamarnya, lalu ia duduk di depan meja rias untuk menyiapkan wajah dan rambutnya sebelum tidur. Kemudian gadis itu melirik ponselnya dan teringat bahwa ia sebenarnya belum sempat menanyakan sesuatu. Sementara itu, di sisi lingkungan tempat tinggal Woo Jin, jendela kamarnya menunjukkan bahwa lampu telah dimatikan. Woo Jin sedang berbaring di tempat tidur sambil menonton video YouTube favoritnya seperti biasa. Ia masih sangat tertarik pada gadis aneh yang diculik di video itu. Gadis itu terus mengatakan bahwa makanan buatannya sangat lezat, mengulanginya berkali-kali hingga terdengar agak mengkhawatirkan. Woo Jin mengagumi makanan di video itu dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia pasti akan mencoba makanan itu suatu hari nanti. Kemudian ia mendapat pesan dari Herim yang menanyakan apakah ia sudah sampai rumah dengan selamat. Bocah itu menatap ponsel sejenak, lalu mengetikkan jawabannya. Ia membalas bahwa ia baik-baik saja. Gadis itu terkejut karena ia menjawab dengan sangat singkat. Kemudian Woo Jin memutuskan percakapan dengan mengatakan bahwa ia akan tidur dan mengucapkan selamat malam. Setelah itu, si pencinta kuliner itu kembali fokus menonton video makanan lezat di YouTube, sepenuhnya mengabaikan gadis kaya itu. Tentu saja gadis itu mengirim pesan lain, mengeluh bahwa ia bahkan belum selesai makan, dan sekarang baru pukul 10 malam. Baginya, waktu itu terlalu awal untuk tidur bagi seorang anak muda. Namun Woo Jin mengabaikannya dan kembali menikmati video yang ia tonton. Keesokan harinya, matahari menerangi langit biru dengan awan putih lembut dan keluarga Shin yang bahagia sedang sarapan seperti biasa. Bocah itu selalu menyukai masakan ibunya, dan sang ibu begitu senang melihat anaknya makan dengan lahap. Itu adalah hari yang normal di rumah mereka, dan bocah itu mengambil buku pelajarannya untuk kembali belajar. Ia sibuk menulis dan menyelesaikan berbagai soal secepat yang ia bisa. Ia harus selalu meletakkan ponselnya di dekatnya karena itu adalah aturan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak butuh waktu lama sampai ia mendapat pesan, dan itu dari Herim. Gadis itu hanya ingin menyapa. Mengabaikan pesan juga sudah menjadi bagian dari kesehariannya, jadi Woo Jin kembali fokus pada pelajarannya. Seseorang mungkin bertanya-tanya, mengapa ia membuat gadis itu menyukainya jika ia tidak terlalu menyukainya. Ia memperhatikan sesuatu bergerak di luar jendela kamarnya, ternyata seekor burung sedang bernyanyi di kabel listrik. Hari yang normal, damai, dan biasa, tepat seperti yang ia sukai. Karena menjalani kehidupan normal itu sulit, ia harus berusaha keras untuk menjaganya. Tiba-tiba ponselnya berdering, jadi ia berhenti belajar sejenak untuk menjawab panggilan itu. Yang mengejutkan, panggilan itu datang dari manajer Kim dari XX Capital. Pria itu berbicara soal urusan bisnis atau pinjaman dana. Bocah itu sempat terdiam dan berdiri dengan semangat, berpikir bahwa mungkin ia baru saja memenangkan sesuatu, tetapi ternyata jelas itu adalah panggilan penipuan. Woo Jin memang pintar, tetapi kadang ia lengah dalam hal-hal seperti ini. Untungnya, ia cukup paham bahwa itu adalah upaya penipuan. Ia menjaga ekspresi serius saat orang di seberang menjelaskan bahwa ia memiliki sekitar 100 miliar. Bocah itu terperangah, lalu menutup telepon karena itu adalah cara yang tepat untuk menghadapi penipuan semacam itu. Segera setelahnya, ia menerima panggilan lagi dan awalnya ia pikir sistem error. Tetapi ternyata panggilan itu dari pihak kepolisian. Bocah itu langsung menjadi serius ketika mereka menanyakan apakah ia Shin Woo Jin, dan Woo Jin mengonfirmasi bahwa benar. Penelepon menanyakan apakah ia baik-baik saja, dan Woo Jin menjawab bahwa
ia dalam keadaan baik. Kemudian ia diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan singkat sebagai saksi. Jadi Wujin menutup pintu rumah dan bersiap untuk pergi. Kebetulan ia satu-satunya yang ada di rumah, jadi meninggalkan rumah cukup mudah. Wujin keluar, menutup pintu, lalu membukanya lagi untuk memastikan, karena ia sedikit curiga. Ia menatap lorong di rumah normalnya dan bergumam bahwa ia akan segera kembali. Kali ini tidak akan seperti sebelumnya ketika ia diculik dan disiksa oleh orang-orang jahat. Kali ini ia yakin akan kembali. Ia akan pulang setiap hari ke rumah bahagianya tanpa terlambat untuk makan malam. Dengan pikiran yang menenangkan itu, Wujin meninggalkan rumah dan menuju kantor polisi seperti yang diminta. Langit di atas kantor polisi tampak gelap dan berawan, berbeda dari hari-hari cerah biasanya. Lorong-lorong di dalam juga terasa suram karena tegangnya suasana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua ini terjadi karena topi yang ia ambil dan ia hanya mengikuti nalurinya. Polisi terus menyesuaikan gambar sketsa yang mereka buat, bertanya apakah kini sudah lebih mirip dengan tersangka yang ia lihat. Bocah itu menyadari bahwa mereka telah menangkap seseorang yang tampak seperti tersangka. Mereka menanyakan apakah ia ingin mendengar suara pria itu. Jadi mereka membiarkan audio dari ruang interogasi terdengar. Pria itu bersikeras mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Tentu saja, Wujin menyadari bahwa polisi tampaknya hanya menangkap orang secara acak jika mereka terlihat mirip dengan deskripsi tersangka. Pria malang itu terus bersikeras bahwa ia bukan pelaku, tetapi Wujin bisa melihat kebohongan dan penyangkalan palsu. Ia menatap tajam ke arah pria itu, mengingat wajahnya dan membandingkannya dengan pria yang ia lihat sebelumnya. Tersangka mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu korban sebelumnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk melukai seorang pegawai kantoran secara acak. Saat pria itu berbicara, Wujin mempelajari setiap bagian dari dirinya dengan cermat, mulai dari ukuran wajah hingga kebiasaannya saat gugup. Ia bisa tahu bahwa pria itu tampak berbohong dan jelas ia adalah pembohong yang buruk. Hal itu agak memalukan baginya. Bocah itu berhenti sejenak dalam analisisnya, sementara polisi menunggu keputusannya. Mereka ingin tahu apa yang ia pikirkan setelah mendengar pria itu menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan tersebut. Wujin berdiri diam sejenak lalu berkata bahwa pria itu jelas berbohong.